Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, pernahkah mendengar nama Ja'far bin Abi Thalib? Kematiannya sungguh mengharukan hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Dia juga kakak dari Khulafaur Rasyidin keempat Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang rupa dan perilakunya disebut mirip Rasulullah. Ja'far adalah pejuang yang mati syahid di Perang Mu'tah. Ja'far dijuluki sang burung surga yang berkicau. Rasulullah juga memberi gelar Ja'far bin Abi Thalib Abul Masakin, yang artinya bapak orang-orang miskin. Julukan Ja'far bin Abi Thalib lainnya adalah Zul Janahain, yang artinya pemilik dua sayap. Ja'far termasuk dalam orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia masuk Islam di hari yang sama dengan istrinya Asma bin Umais. Ja'far masuk Islam berkat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar Ja'far dan Asma memeluk agama Islam membuat kaum Quraisy menjadi marah. Mereka menyiksa Ja'far dan Asma. Namun, mereka tetap berpegang teguh pada agama Allah dan setia menjadi pengikut Rasulullah. Suatu hari Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia. Ja'far dan istrinya juga ikut hijrah dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Di Habasyah, mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Muhammad, Abdullah, dan Auf. Ja'far bin Abi Thalib juga menyebarkan Islam di Habasyah. Dia mampu mengajarkan Al-Quran dengan fasih ke penduduk Habasyah. Dia pun banyak membantu orang-orang miskin di sana. Kepergian Ja'far ke Habasyah membuat Rasulullah sangat rindu dengan sahabat sekaligus sepupunya itu. Hingga saat penaklukan Khaibar, tiba-tiba Ja'far datang bersama orang-orang dari Habasyah. Melihat kedatangan Ja'far, hati Rasulullah diliputi kegembiraan. Dia langsung merangkul Ja'far sambil berkata, "Aku tidak tahu dengan yang mana aku lebih bergembira, penaklukan Khaibar atau kedatangan Ja'far." Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi komandan pasukan. Rasulullah berpesan, jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, dia digantikan Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih pemimpin komandan di antara mereka. Setelah pasukan sampai di Mu'tah, yaitu sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan 200.000 pasukan yang terdiri dari pasukan inti yang terlatih, berpengalaman, dan membawa persenjataan lengkap serta para milisi Nasrani Arab. Sementara, tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Haritsah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Pertempuran dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang tersebut segera pecah dengan hebatnya. Zaid bin Haritsah gugur sebagai syahid ketika dia dan tentaranya sedang maju menyerbu ke tengah-tengah musuh. Melihat Zaid jatuh, Ja'far segera melompat dari punggung kudanya. Dengan secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Dia maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang kiri dan kanan memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya. Akhirnya musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya. Ja'far kemudian berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan kiri dengan hebat. Tiba-tiba sabetan musuh mengenai tangan kanannya hingga buntung. Maka dipegangnya bendera komando dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun juga putus terkena sabetan pedang musuh. Dia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera komando ke dadanya dengan kedua lengan yang masih utuh. Namun tidak berapa lama kemudian, kedua lengannya tinggal sepertiga saja di buntung musuh. Ja'far pun syahid menyusul Zaid.
Dengan kecepatan kilat Abdullah bin Rawahah merebut bendera komando dari komando Ja'far bin Abu Thalib. Pimpinan kini berada di tangan Abdullah bin Rawahah, hingga akhirnya dia pun ikut gugur sebagai syahid, menyusul kedua sahabatnya yang telah syahid lebih dahulu. Mendengar kabar ketiga panglimanya gugur di medan tempur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan tangisnya. Beliau pergi ke rumah Ja'far. Didapatinya Asma, istri Ja'far, sedang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya. Dia mengaduk adonan roti setelah memandikan anak-anaknya dan memakaikan mereka baju yang bersih. Rasulullah meminta Asma memanggil semua anak-anak Ja'far untuk menemuinya. Anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Rasulullah kemudian memeluk dan menengkurapkan mukanya kepada anak-anak sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau mengalir membasahi pipi mereka, hingga akhirnya membuat Asma bertanya kenapa Rasulullah menangis. Rasulullah mengatakan kalau Ja'far dan kedua panglimanya telah syahid di hari itu. Sontak pecahlah tangis seisi rumah itu mendengar kabar tersebut. Rasulullah berdoa sambil menyeka air matanya, "Ya Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantilah Ja'far bagi istrinya." Kemudian beliau bersabda, "Aku melihat, sungguh Ja'far berada di surga. Dia mempunyai 2 sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya." Dikisahkan Ja'far telah syahid dengan 90 bekas luka dengan tombak dan anak panah. Ibnu Umar berkata, "Aku termasuk bagian dalam pasukan perang tersebut. Kami mencari jasad Ja'far bin Abi Thalib, dan kami mendapatinya di tengah-tengah mayat-mayat perang. Dan di jasadnya terdapat 90 bekas tombak dan panah. Namun anehnya, dari sekian sayatan pedang dan lemparan anak panah tak satu pun yang mengenai punggung Ja'far bin Abi Thalib. Ia seperti menghadang semua senjata musuh dengan dadanya, bertempur, berani, tak gentar." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat di Madinah, tiba-tiba menengadahkan wajahnya ke langit dan menjawab, "Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga menyertaimu." Beliau kemudian terlibat dalam pembicaraan. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, menundukkan kepala. Salah seorang dari mereka kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau ajak bicara?" Rasulullah menjawab, "Ja'far bin Abi Thalib datang mengunjungiku bersama jutaan malaikat. Allah mengganti kedua tangannya dengan 2 sayap. Ia dapat terbang kemanapun ia suka di surga." Sungguh besar kecintaan dan kerinduan Ja'far kepada Rasulullah. Allah telah memerintahkan malaikat untuk mengawalnya ke surga, namun ia ingin menemui Rasulullah lebih dahulu. Surga dan segala kenikmatannya tidak melalaikannya dari nabi kecintaannya. "Aku ingin mengucapkan salam kepada kekasihku. Aku ingin berada dekat dengan nabiku. Aku ingin melihat baginda Rasulullah yang melaluinya aku memperoleh hidayah," kata Ja'far. Ruhnya datang ke Madinah mengunjungi Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau. Sebab, memandang wajah Nabi dapat membuat hatinya menjadi tenteram. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah yang mulia. Bagaimana dengan kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Semoga kita nanti bisa bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.